Berlian Media memberitakan, petahana Bupati Demak Eistianah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Demak oleh Lembaga Kepemiluan dan Demokrasi (LKD) atas program-program Bupati yang dinilai menguntungkan sepihak dalam Pilkada 2024. Laporan itu kini dalam penanganan Bawaslu Demak dan masuk proses pemanggilan pelapor untuk klarifikasi di Bawaslu Demak, Rabu tanggal 25 September tahun 2024. Ketua LKD Demak, Ahlun Najah Fakrullah mengatakan, pihaknya melaporkan 2 temuan kasus pilkada yang diduga dilakukan petahana Bupati Demak. Pertama, Pasal 71 Undang-Undang Pilkada 2016, perihal dugaan kegiatan pemerintah yang merugikan dan menguntungkan salah satu pasangan calon, kata Najah usai menghadiri undangan klarifikasi di kantor Bawaslu Demak. Kedua, lanjut dia, mutasi jabatan yang dilakukan pejabat daerah dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga akhir masa jabatan, kecuali dengan izin dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Ada beberapa temuan kami yang berupa kaya backdrop atau pamflet itu menggunakan atribut yang sama. Jadi Bupati menggunakan atribut yang sama untuk pendaftaran di surat suara. Najah menduga adanya penggunaan anggaran daerah yang disisipi kepentingan politis. Oleh karenanya, dia berharap Bawaslu menindak laporan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan objektif. Kami meminta Bawaslu bekerja secara serius dan profesional. Kalau sampai laporan kami tidak ditindaklanjuti secara objektif, kita akan lanjutkan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ujar dia. Najah juga meminta kepada semua pihak, baik pelajar, mahasiswa, masyarakat pendidikan, kampus, media serta masyarakat pada umumnya turut mengawal dan mengawasi proses jalannya Pilkada Demak. Mari kita kawal jalannya proses demokrasi di Kabupaten Demak. Semoga Pilkada berjalan demokratis dan bermartabat menghasilkan pemimpin yang bisa membawa kemajuan Demak kota wali tercinta, harapnya. Sementara, Ketua Bawaslu Demak Ulin Nuha mengungkapkan, terkait laporan LKD masuk tahap klarifikasi pemanggilan pelapor dan turut menghadirkan tim penyidik dari Polres Demak serta Kejari Demak. Tadi ada 40 pertanyaan yang kami sampaikan ke pelapor terkait dengan laporan yang disampaikan ke Bawaslu, kata Ulin. Menurut Ulin, secara umum isi laporan itu menyangkut pasal 71 Undang-Undang Pilkada tahun 2016. Secara umum yang dilaporkan menguntungkan atau tidak gitu. Jadi memang ada beberapa hal di pasal 71 itu yang tadi kami gali ke pelapor. Apakah kemudian yang dilaporannya itu sesuai atau tidak? Beber dia. Tahap berikutnya, Bawaslu akan mengundang para saksi atas kasus yang dilaporkan LKD. Setelah ini besok kita akan mengundang ke pihak-pihak lain yang mengetahui terkait laporan dari LKD tadi. Nanti kemudian kita juga akan cross-check apakah benar atau tidak, katanya. Dia menambahkan, selain kasus ini Bawaslu sudah menyelesaikan kasus pelanggaran ASN dan netralitas kepala desa dalam Pilkada Demak. Untuk itu kami kurang tahu, tapi untuk tuntutan ya, kita jawab tuntutan. Tuntutannya ya Bawaslu menindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika terkait ya sesuai kewenangannya dan harus seobjektif mungkin. Kalau sampai laporan kami tidak ditindaklanjuti secara objektif, kita akan lanjutkan ke DKPP, Dewan Kehormatan Pemilu. Terkait hal itu semuanya apakah sudah terkait adanya penggunaan anggaran negara atau gimana? Untuk penyalahgunaan anggaran itu saya masih kaji Pak dalam proses program-program daerah itu. Oh iya itu untuk anggaran sendiri itu dugaan kami ada anggaran-anggaran daerah yang digunakan untuk atau disisipi oleh kepentingan politis Pak. Masa berkaitan penanganan kasus untuk laporan yang ada itu gimana prosesnya? Ya, terkait dengan proses laporan, hari ini kita sudah mengundang pelapornya untuk kami lakukan klarifikasi.
dan kami tadi sudah berkoordinasi juga termasuk dengan Center Guru, ada penyidik dari kepolisian dan juga dari kejaksaan untuk melakukan proses klarifikasi tersebut. Jadi ada 40 pertanyaan yang tadi kami sampaikan ke pelapor terkait dengan laporan yang disampaikan ke Bawaslu. Tapi apa Mas yang dilaporkan itu? Yang secara umum yang dilaporkan itu ya terkait dengan menguntungkan atau tidak. Jadi memang ada beberapa hal di pasal 71 itu yang tadi kami gali ke pelapor, maka kemudian yang dilaporannya itu sesuai atau tidak. Apakah itu juga masuk penggunaan anggaran daerah atau negara? Kami belum sampai ke sana ya, karena tadi pelapornya kan memang tidak punya akses sampai ke sana. Ini selanjutnya dari Tahapannya ini? gimana? Setelah ini besok kita juga akan mengundang ke pihak-pihak lain yang mengetahui terkait dengan laporan dari LDK tadi. Nanti kami juga akan cross check apakah kemudian benar atau tidak. Dari laporan tersebut apakah nanti akan bisa jika terbukti itu seperti apa? Ya, kami tidak mau berandai-andai ya. Ini kan proses masih berjalan. Kami juga belum tahu, masih ada dari teman-teman kejaksaan dan kepolisian yang nanti akan kita koordinasikan di pembahasan kedua untuk kemudian nanti menentukan langkah selanjutnya. Jadi hari ini kita masih berproses di klarifikasi. Nanti kita lihat hasilnya, karena memang kita juga tidak mau berandai-andai. Masa selain dari proses Selain laporan ini, kami kemarin juga sudah menindaklanjuti terkait dengan penanganan pelanggaran. Yang pertama itu ASN, kita sudah rekomendasikan ke Komisi ASN. Yang kedua, kami juga kemarin juga melakukan penanganan pelanggaran netralitas kepala desa. Itu sudah kami kirim rekomendasinya ke Bupati. Bentuk bulannya ada di sana. bentuk pelanggaran ASN dan itu dan Netralitas kades. ASN dan netralitas kepala desa. masuk pada etik dari mereka ini. Kalau kode etik kan kami kembalikan ke instansi asal ya. Jadi kami hanya berwenang di soal pelanggaran lainnya. Apakah kemudian di sana nanti diberikan kode etik atau apa ya, nanti terserah dari KSN dan Pak. Terima kasih telah menonton Berlian Media TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe.